Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang laporan praktikum sediaan Opula. Saya Sarijal Najala akan memperkenalkan anggota kelompok dari B5. Yang pertama ada Amia Sopitami, kedua ada Pira Januar, selanjutnya ada Nopiani, ada Devina, Rima Rahmawati, Alexandra Edelin, dan juga Nabila. Saya Sarijal Najala, NPM 10060317075, kelompok B5. Mengenai pengertian Opula. Opula adalah sediaan padat yang umumnya berbentuk telur, mudah melunak atau lembek dan meleleh pada suhu tubuh. Dapat juga melarut dan digunakan sebagai obat keluar khusus untuk vagina. Bobot Opula 3-6 gram, umumnya 5 gram. Bahan dasar untuk Opula harus dapat larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh. Saya Sarijal Najala, NPM 10060317075, kelompok B5. Formula dari Opula terdiri dari Popidon 10%, Gliserin 70%, Gelatin 14%, Aquades Ed 100%, Meskevac Ovula Numero 2 desim terdiri dari 4 gram. Analisis formula. Pada praktikum kali ini dilakukan pembuatan Opula dengan bahan aktif Popidon. Popidon adalah zat aktif dalam bentuk kompleks dengan iodin yang merupakan antimikroba yang digunakan untuk mengobati keputihan yang disebabkan oleh Candida dan Trichomonas menurut ISO volume 45 2011. Popidon iodin berbentuk serbuk amorf dengan warna coklat kekuningan dan memiliki bau yang khas serta dapat larut dalam air dan juga etanol. Itu menurut Debkes RI 1995. Dikarenakan dengan fungsinya sebagai pencegah keputihan, maka Popidon dibuat dalam bentuk sediaan Opula karena target kerjanya adalah area vagina. Masa efek obat yang diberikan mempercepat kerja obat dan memastikan obat bekerja pada target. Pembuatan Opula menggunakan basis sebagai pembawa zat aktif. Pemilihan basis yang tepat juga sangat mempengaruhi kerja obat. Itu untuk sampai ke target. Terdapat 3 jenis basis untuk sediaan obat, yaitu basis berlemak, basis larut air, dan juga basis surfaktan. Saya Sarijal Najala, NPM 10060317075 dari kelompok B5. Lanjutan analisis formula. Pemilihan basis Opula dapat didasarkan pada efek yang diharapkan dan sifat kepolaran basis atau hidrofil dan juga hidrofob. Untuk Opula yang memberi efek lokal, biasanya begitu dimasukkan basisnya meleleh, melunak atau melarut, menyebarkan bahan obat yang dibawanya ke jaringan-jaringan di daerah tersebut. Obat ini bisa dimaksudkan agar diabsorpsi untuk ditahan dalam ruang tersebut. Itu untuk efek kerja lokal. Bisa juga dimaksudkan agar diabsorpsi untuk mendapatkan aksi sistemik. Untuk efek sistemik, membran mukosa vagina memungkinkan absorpsi dari kebanyakan obat yang dapat larut. Namun, vagina tidak sering digunakan untuk tujuan ini. Selanjutnya, saya Rima Rahmawati Putri, NPM 10030317080. Tujuan penggunaan Opula yaitu biasanya digunakan untuk lokal dengan efek antiseptik, kontrasepsi, anestetik lokal, dan pengobatan penyakit infeksi. Pada umumnya digunakan pada efek lokal, tetapi beberapa penelitian
menunjukkan ada beberapa obat yang dapat berdifusi melalui mukosa dan masuk dalam peredaran darah. Selain itu, ovula juga bertujuan untuk melawan infeksi yang terjadi pada sekitar alat kelamin wanita dan memperbaiki serta mengembalikan pada keadaan normal dari mukosa vagina. Untuk pembuatan ovula ini digunakan basis larut air, yaitu gelatin tergliserinasi. Basis ini merupakan campuran 70% gliserin, 20% gelatin, dan 10% air yang dikemas dalam wadah tertutup rapat karena sifatnya higroskopis. Basis ini tidak direkomendasikan untuk suppositoria rektal karena dapat memberikan efek osmotik dan refleks defekasi. Basis larut air ini digunakan karena dapat bercampur dengan cairan vagina karena sifatnya yang larut air. Basis ini tidak melebur pada suhu tubuh tetapi melarut dalam sekresi tubuh dan cenderung menyerap uap air karena sifat gliserin yang higroskopis dapat menyebabkan dehidrasi atau iritasi jaringan. Sedangkan Aquades dipilih karena basis yang digunakan adalah basis gelatin trigliserida, di mana basis ini mudah menyerap air karena gliserin yang bersifat higroskopis, sehingga pada saat akan dipakai, ovula harus dibasahi terlebih dahulu oleh air. Perkenalkan, saya Nima Rahmawati Putri, NPM 1006031317080. Selanjutnya, perhitungan dan penimbangan bahan. Sebelum dilakukan penimbangan bahan-bahan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu menghitung bobot tiap bahan-bahannya. Di sini bisa dilihat bahwa formula untuk membuat ovula ini dibutuhkan povidon 10%, gliserin 70%, gelatin 14%, dan Aquades A 100%. Untuk membuat ovula ini digunakan povidon dengan mengandung 10 mg dengan bobot ovula tiap sediaan 4 gram. Dan jumlah sediaan yang akan dibuat 12 ovula. Tetapi untuk perhitungan ini dilebihkan 2 menjadi 14. Hal ini dilakukan untuk mengatasi massa yang hilang karena akan menyusut saat proses pemadatan yang ditakutkan bentuk ovula yang dihasilkan tidak sempurna akibat melekatnya pada cetakan sehingga akan berpengaruh pada bobot ovula. Kemudian untuk perhitungannya yaitu povidon dengan konsentrasi 10% sama dengan 10/100 dikali 4 gram sama dengan 0,4 gram untuk satu ovulanya. Sedangkan untuk 14 ovula yaitu 0,4 gram dikali 14 sama dengan 5,6 gram. Untuk gliserin 70% sama dengan 70/100 dikali 3,6 gram sama dengan 2,52 gram. Nah, di sini 3,6 gram ini didapatkan dari hasil pengurangan bobot ovula dengan bobot zat aktif. Nah, untuk 14 ovula yaitu 2,52 gram dikali 14 sama dengan 35,28 gram. Untuk gelatin 14% sama dengan 14/100 dikali 3,6 gram sama dengan 0,504 gram untuk satu ovula. Sedangkan untuk 14 ovula yaitu 0,504 gram dikali 14 sama dengan 7,056 gram. Kemudian Aquades A 100% sama dengan bobot ovula dikurangi bobot jumlah povidon, gliserin, dan gelatin sama dengan 4 gram dikurangi 0,4 ditambah 2,52 ditambah 0,504 gram sama dengan 0,576 gram untuk satu ovula.
Sedangkan untuk 14 ovula yaitu 0,576 gram dikali 14 sama dengan 8,064 gram. Setelah didapatkan bobot masing-masing bahan, maka selanjutnya bisa dilakukan penimbangan bahan-bahan. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana prosedur kerja pembuatan sediaan ovula yang akan dijelaskan oleh saya, Devina Umul Agnia Ravana, NPM 10060317079. Pertama-tama, disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian, dipastikan alat cetak yang akan digunakan bersih dari kotoran dengan cara dilap dengan kain bersih. Setelah dipastikan bersih, panaskan cetakan ovula di atas waterbath beberapa saat. Hal tersebut dilakukan agar ovula yang terbentuk tidak terkontaminasi pengotor dan menyesuaikan suhu alat dengan massa ovula saat penuangan, sehingga didapat sediaan yang sempurna. Pemanasan di atas waterbath dilakukan sampai setiap sisi alat cetak memiliki suhu yang merata. Adapun prosesnya dinamakan dengan proses kalibrasi. Selagi menunggu alat terkalibrasi sempurna, dilakukan pencampuran bahan yang terdiri dari gelatin dan aquades ke dalam cawan. Cawan yang terisi bahan dilebur di atas waterbath, diaduk hingga homogen. Setelah homogen, ditambahkan gliserin sedikit demi sedikit ke dalam campuran. Aduk hingga warna campuran menjadi kuning jernih. Sambil menunggu terjadi perubahan warna pada campuran, dapat dilakukan persiapan lain yaitu dengan mengolesi cetakan ovula yang sudah dikalibrasi dengan parafin cair. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pengeluaran ovula sehingga tidak lengket saat dikeluarkan dan didapatkan hasil yang diinginkan. Setelah campuran menjadi kuning jernih, campurkan zat aktif yaitu povidon ke dalamnya. Aduk hingga homogen. Jika sudah didapat campuran yang homogen, angkat cawan dari atas waterbath. Selanjutnya, dituangkan campuran ke dalam cetakan secara langsung sambil diketuk-ketuk. Pengetukan alat dilakukan agar saat penuangan tidak ada ruang udara yang terjebak yang dapat menyebabkan dihasilkannya sediaan yang tidak sempurna. Atau, penuangan bisa juga menggunakan bantuan lain yaitu dengan batang pengaduk. Penuangan dibantu dengan batang pengaduk dilakukan untuk mencegah banyaknya sediaan yang tumpah, memastikan sediaan masuk sempurna dan penuh, serta memastikan tidak adanya ruang udara yang terjebak. Sesaat setelah massa ovula dimasukkan ke dalam cetakan, didiamkan selama kurang lebih 15 menit pada suhu ruang. Hal ini dilakukan untuk membuat massa ovula sedikit mengeras dan menyesuaikan suhu agar tidak terlalu panas. Ovula tidak langsung dimasukkan ke dalam freezer agar ovula tidak rusak akibat perubahan suhu yang tiba-tiba dan agar lemari pendingin tidak rusak karena adanya suatu bahan yang temperaturnya cukup tinggi masuk ke dalamnya. Setelah dirasa cukup, dinginkan alat cetak yang berisi massa ovula tersebut ke dalam freezer selama kurang lebih 30 menit. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan kepadatan dari massa ovula. Setelah 30 menit, dikeluarkan alat cetak yang berisi massa ovula dari freezer, dibuka cetakan, lalu diambil sediaan ovula yang terbentuk. Sediaan yang terbentuk masing-masing dibungkus dengan aluminium foil. Dipilih aluminium foil karena sifatnya yang dapat melindungi sediaan sebelum dilakukan evaluasi dari cahaya, oksigen, dan juga kelembaban karena sediaan ini bersifat higroskopis. Setelah itu dilakukan evaluasi ovula untuk melihat seberapa baik ovula yang telah dibuat dari melihat kelayakan ovula untuk digunakan sebagai obat. Adapun evaluasi yang dilakukan meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji kisaran leleh dan waktu leleh, dan uji keseragaman bobot.
Nama saya Nabila, NPM 10060317082. Evaluasi pertama pada sediaan opula yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis ini dilakukan dengan menggunakan 3 sediaan opula. Uji ini dilakukan secara organoleptis untuk melihat bentuk, warna, juga bau dari opula yang dihasilkan. Selain itu, uji ini dilakukan untuk mengetahui mutu dari opula, di mana pada uji organoleptis dipastikan bahwa opula yang dihasilkan tidak terdapat lubang, tidak bengkok, dan tidak pula terdapat retakan. Uji organoleptis dilakukan dengan melihat keadaan fisik sediaan menggunakan panca indera. Hasil yang didapat pada ketiga sediaan memiliki bentuk torpedo. Bentuk torpedo dengan ujungnya yang runcing ini dapat mempermudah dalam pemakaian sediaan opula. Selain itu, sediaan opula ini berwarna kuning yang dihasilkan dari popidon yang merupakan zat aktif berwarna kuning kecoklatan, juga karena basis gelatin yang digunakan berwarna kuning. Ketiga sediaan opula ini juga berbau khas. Bau khas ini dihasilkan dari basis gelatin yang merupakan basis berbau khas. Dapat disimpulkan, opula yang diperoleh secara visual memiliki bentuk yang baik. Kemudian, pada sediaan dilihat dan diraba pada permukaan sediaan. Ketiga sediaan opula yang dihasilkan tidak terdapat lubang eksudasi, tetapi terdapat retak dan bengkok yang disebabkan karena pembengkakan basis. Sedangkan sediaan yang baik pada uji organoleptis itu tidak ditemukan lubang eksudasi, retak maupun bengkok, sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan opula yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan uji organoleptis karena terdapat bengkok dan retak. Selanjutnya dilakukan evaluasi homogenitas yang akan dijelaskan oleh saya Amia Sofitami dengan NPM 10060317076. Tujuan dari evaluasi homogenitas yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada penumpukan zat aktif pada suatu tempat dan memastikan bahwa sediaan yang dihasilkan homogen. Pertama-tama disiapkan alat pemotong dalam keadaan bersih dan kering dengan kertas perkamen sebagai alas. Sebanyak 3 sediaan masing-masing dipotong rata secara vertikal. Lalu diamati secara visual ketersebaran zat aktif pada bagian internal dan eksternal. Kemudian dilakukan prosedur yang sama untuk masing-masing sampel yang telah ditimbang. Pada uji homogenitas, penafsiran hasil yang baik yaitu tidak akan tampak penumpukan zat aktif pada suatu tempat, sedangkan hasil yang kami peroleh dari ketiga sediaan tersebut hasilnya tidak homogen, sehingga sediaan opula tidak memenuhi persyaratan homogenitas. Sediaan yang dihasilkan memiliki penyebaran zat aktif yang tidak homogen. Hal ini disebabkan karena adanya zat aktif yang tidak tercampur merata dalam opula. Karena terjadinya pengendapan. Penyebab peristiwa ini kemungkinan karena berat jenis sediaan lebih besar dan ukuran partikel zat aktif. Dengan adanya sediaan yang homogen, maka terdapatnya kelarutan zat aktif yang tercampur dengan basis merata. Sedangkan sediaan yang tidak homogen menimbulkan adanya kelarutan antara zat aktif dan basis yang tidak tercampur rata. Selanjutnya,
akan dibacakan oleh saya, Noviani Dwi Sunaria, NPM 10060317078. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai uji kisaran leleh dan waktu meleleh dengan nama sediaan ovula yaitu voluva dengan kekuatan sediaan yaitu 10 mg. Dilakukan secara acak, diambil 3 sediaan dan dimasukkan ke dalam cawan Petri dan dipanaskan di atas penangas air untuk melihat pada saat mulai meleleh hingga meleleh sempurna. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kisaran leleh adalah rentang suhu zat padat dari suhu meleleh hingga meleleh sempurna, sedangkan waktu meleleh adalah waktu dari mulai zat padat meleleh sampai meleleh sempurna. Waktu meleleh diukur pada suhu kurang lebih 37 derajat Celcius selama waktu kurang dari 15 menit. Ditinjau dari teori dan praktik farmasi industri edisi 3 tahun 1994. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan hasil yaitu sediaan 1 kisaran melelehnya pada suhu awal 26 derajat Celcius dan meleleh sempurna pada saat suhu 38 derajat Celcius. Sedangkan waktu melelehnya yaitu 13 dan waktu meleleh sempurnanya 4,23. Untuk sediaan 2, kisaran meleleh suhu awalnya 37 derajat Celcius dan meleleh sempurna pada saat suhu 35 derajat Celcius. Sedangkan waktu melelehnya yaitu 12 dan waktu meleleh sempurnanya yaitu 4,46. Untuk sediaan 3, kisaran meleleh suhu awal yaitu 36 derajat Celcius dan meleleh sempurna pada saat 42 derajat Celcius. Sedangkan waktu melelehnya yaitu 8 dan waktu meleleh sempurnanya yaitu 4,52. Sediaan yang baik memiliki suhu dan waktu leleh sempurna yaitu pada suhu tubuh kurang lebih 37 derajat Celcius selama waktu kurang dari 15 menit. Didapatkan hasil dari uji kisaran leleh dan waktu leleh bahwa ovula tidak memenuhi syarat karena suhu lebih dari 37 derajat Celcius atau melebihi suhu tubuh. Kemudian untuk rata-rata sediaan ovula pada waktu leleh untuk T0 diperoleh rata-rata 11 detik. Kemudian untuk T1 diperoleh rata-rata 4 menit 58 detik. Kemudian hasil dari suhu leleh untuk T0 yaitu 30,7 derajat Celcius, untuk T1-nya yaitu 38,3 derajat Celcius. Lalu evaluasi berikutnya yaitu uji keseragaman bobot yang akan dijelaskan oleh saya, Vira Yanuar Ramadan, dengan NPM 10060317077. Pada uji ini untuk menentukan keseragaman bobot ovula yang dibuat, disiapkan alat analytical balance, lalu dipastikan dalam kondisi bersih dan kering. Diambil secara acak 20 sediaan, lalu ditimbang bobotnya masing-masing. Setelah itu dibersihkan dan dirapihkan alat uji, lalu kemudian dihitung bobot rata-ratanya. Penafsiran untuk uji keseragaman bobot yaitu pada sediaan ovula memenuhi syarat uji keseragaman bobot apabila tidak lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 5% dan tidak ada satupun yang bobotnya menyimpang dari 10%. Berdasarkan data yang kami dapat sebagai berikut, hasilnya pada sediaan ovula memenuhi syarat uji keseragaman bobot karena tidak lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 5% dan tidak ada satupun yang bobotnya menyimpang dari 10%. Lalu dilihat berdasarkan perhitungannya, dinyatakan tidak boleh menyimpang 2 dari 10 ovula yang bobotnya lebih besar dari rentang bawahnya yaitu 2,28 gram dan rentang atasnya 2,52 gram. Dan tidak boleh ada satupun ovula yang bobotnya lebih besar dari rentang bawahnya yaitu 2,16 gram dan rentang atasnya 2,64 gram. Berdasarkan data hasil penimbangan dan dapat disimpulkan evaluasi keseragaman bobot sediaan kami memenuhi syarat karena tidak lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 5% dan tidak ada satupun yang bobotnya menyimpang dari 10%.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai wadah dan kemasan yang dipaparkan oleh Alexandra Edelin dengan NPM 10060317081. Wadah atau kemasan primer yang digunakan untuk sediaan ovula povidon yaitu bahan aluminium foil. Digunakan bahan aluminium foil karena untuk mempertahankan kestabilan sediaan ovula povidon yang mudah meleleh. Bertujuan juga untuk melindungi kestabilan dari zat aktif yang terkandung di dalam sediaan, yaitu povidon, di mana povidon ini bersifat mudah terurai dengan adanya udara dari luar dan dapat bercampur dengan air. Sehingga dipilihlah bahan aluminium foil. Karena bahan ini dapat melindungi sediaan ovula dari cahaya, karena permukaan dari bahan aluminium foil dapat memantulkan cahaya. Bahan ini dapat pula melindungi sediaan dari oksigen dan juga melindungi sediaan dari kelembapan karena sediaan ovula ini bersifat higroskopis. Bahan kemasan primer aluminium foil ini sendiri bersifat tidak toksik dan tidak bereaksi dengan sediaan, sehingga tidak terjadi reaksi kimia yang dapat menyebabkan atau menimbulkan perubahan warna, bau, dan bentuk dari sediaan ovula yang dikemas di dalamnya. Selain itu, aluminium foil memiliki sifat kedap air yang baik, tahan dengan kondisi temperatur yang tinggi, tidak beracun. Bahan ini juga bersifat anti lengket. Aluminium foil juga memudahkan dalam penggunaan dan mudah dibentuk sesuai objek yang diinginkan. Bahan ini mampu menjaga sediaan yang dikemas di dalamnya agar tetap bersih, terlindungi dari kotoran maupun kontaminan lain. Sehingga bahan aluminium foil sesuai untuk digunakan sebagai kemasan primer dari sediaan ovula povidon ini. Selanjutnya ada wadah atau kemasan sekunder. Kemasan sekunder yang digunakan untuk sediaan ovula povidon yaitu box yang terbuat dari bahan karton atau kertas tebal. Penggunaan box sebagai kemasan sekunder bertujuan supaya sediaan lebih terlindungi dari pengaruh cahaya, serta melindungi rusaknya aluminium foil akibat gesekan dari lingkungan, melindungi sediaan saat pendistribusian dan penyimpanan. Kemasan sekunder ini sebagai identitas dari sediaan ovula yang dapat memberikan informasi mengenai sediaan ovula dan juga dapat menambah nilai tampilan dari sediaan ovula. Sekian. Perkenalkan, nama saya Sarijal Najala, NPM 10060617075, kelompok B5. Jadi kesimpulan pada praktikum sediaan ovula itu bisa dilihat dari tabel ini. Contohnya misalkan uji organoleptis, penafsiran hasilnya sediaannya baik, tidak ditemukan lubang eksudasi, bengkok, dan juga retak. Terus dari uji homogenitas, penafsiran hasilnya sediaannya baik, tidak akan tampak penumpukan zat aktif atau padatan pada suatu tempat. Terus dilihat dari uji keseragaman bobot, tidak lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar lebih dari 5%, dan tidak ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Uji kisaran leleh dan waktu leleh. Penafsiran hasilnya sediaannya baik, memiliki suhu dan waktu leleh sempurna, yaitu pada suhu tubuh yang kurang lebih 37 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Dari hasilnya, dilihat dari uji organoleptis, hasilnya terdapat bengkok dan retak. Dilihat dari uji homogenitas, tidak homogen. Dilihat dari uji keseragaman bobot, rentang 5%, itu batas bawahnya
2,356 gram dan batas atas 2,728 gram. Tentang 10%, batas bawah 2,232 gram dan batas atas 2,728 gram. Dan dilihat dari uji kisaran meleleh dan waktu leleh. Sediaan 1. Kisaran meleleh suhu awal 26 derajat Celcius dan meleleh sempurna 38 derajat Celcius. Sedangkan waktu meleleh 13 dan waktu leleh sempurna 4, 2, 3. Sediaan 2. Kisaran meleleh suhu awal 30 derajat Celcius dan meleleh sempurna 35 derajat Celcius, sedangkan waktu melelehnya 12 dan waktu leleh sempurna 4 sama 46. Sediaan 3. Kisaran meleleh suhu awal 36 derajat Celcius dan meleleh sempurna 42 derajat Celcius, sedangkan waktu meleleh 8 dan waktu leleh sempurna 4,52. Jadi kesimpulannya, pada uji organoleptis tidak memenuhi persyaratan. Pada uji homogenitas tidak memenuhi persyaratan. Uji keseragaman bobot memenuhi persyaratan, dan uji kisaran leleh dan waktu leleh tidak memenuhi persyaratan. Nama saya Sarijal Najala, NPM 10060317075 dari kelompok B5. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Sebelumnya saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, kepada asisten laboran saya, dan juga teman-teman yang menonton video ini. Apabila di dalam penyampaian dari video ini ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang jelas dan juga salah, saya dan teman-teman ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, "Semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka." Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.